Aturan terbaru tentang pelaksanaan bantuan program sembako dan bantuan program keluarga harapan dari surat keputusan Menteri Sosial ternyata sudah mulai diberlakukan. Nah, bagi KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam golongan kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah, nah, apakah akan segera digraduasi dengan berlakunya aturan yang terbaru ini? Nah, maka dari itu, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai keputusan Menteri Sosial, aturan terbaru tentang pelaksanaan program bantuan sembako dan program keluarga harapan di tahun 2022 ini. Nah, di dalam aturan terbaru tersebut, kita tahu sendiri bahwasannya KPM PKH dan KPM BPNT ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, aturan ini ternyata sudah mulai diberlakukan. Dan untuk yang masuk golongan KPM dengan kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah, ini kan rencananya wacananya itu akan digraduasi. Apakah ini juga sudah mulai berlaku untuk penggraduasian KPM dengan golongan tersebut? Nah, berikut juga akan saya jelaskan nanti secara detail tentang aturan baru ini bagaimana pelaksanaannya di tahun ini. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, apakah Sobat YouTube masih ingat terkait mengenai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101-HUK-2022 yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang lalu. Nah, keputusan Menteri Sosial ini berisi tentang pelaksanaan program bantuan sembako dan program keluarga harapan yang terbaru. Nah, ada hal baru apa yang dimuat dalam aturan terbaru ini dari keputusan Menteri Sosial ini? Nah, Sobat YouTube, untuk hal-hal yang baru yang diatur dalam keputusan Menteri Sosial ini akan saya bahas di dalam video ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait mengenai skema untuk uang bantuan atau jumlah nominal uang bantuan yang diterima oleh KPM, keluarga penerima manfaat, bantuan PKH, dan bantuan BPNT. Nah, penerima bantuan PKH ini di tahun 2022, nah ini masih tetap skema penyaluran jumlah nominal bantuannya. Untuk ibu hamil ini dapatnya adalah 3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Kemudian untuk anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun, nah ini dapatnya 3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap. Kemudian untuk anak SD, nah anak SD ini dapatnya adalah Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap. Kemudian untuk anak SMP ini dapatnya Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per tahap. Kemudian untuk anak SMA ini uang PKH yang didapatkan adalah Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap.
Kemudian untuk lansia, usia minimal 60 tahun ini dapatnya adalah Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap. Begitu juga dengan disabilitas berat. Ini dapatnya Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per tahap. Nah, di dalam komponen PKH ini maksimal yang terhitung masuk bantuan PKH itu adalah 4 komponen. Misal punya anak usia dini 1 orang, kemudian ibu hamil, kemudian anak SD 2 dan 1 anak SMP. Nah, maka yang masuk itu hanya 4 saja. Jadi yang paling tertinggi berarti 1 anak SD-nya ini tidak terhitung. Nah, untuk kehamilan itu juga maksimal dibatasi kehamilan kedua. Dan juga untuk anak usia dini yang terhitung juga hanya 2 anak maksimal. Nah, untuk komponen yang masuk dalam keluarga ini, nah dipastikan komponen tersebut atau anak yang masuk dalam komponen atau lansia, nah ini harus dipastikan anggota keluarga tersebut harus terupdate NIK-nya di Dukcapil dan juga sudah masuk KK dan sudah masuk DTKS. Begitupun dengan komponen anak sekolah. Nah, ini dipastikan anak sekolahnya ini sudah terupdate, sudah masuk di dalam data pokok pendidikan Dapodik di fasilitas pendidikan tempat anak tersebut bersekolah. Karena jika tidak terdaftar seperti itu atau tidak terupdate di situ, maka bantuannya ini biasanya tidak sesuai dengan jumlah yang komponen yang ada dalam keluarganya atau mungkin bahkan tidak cair. Nah, karena sekarang sudah tersambung langsung ya dengan sistem yang ada di Dapodik, yang ada di pendidikan dan juga DTKS dengan di kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Kemudian secara detail aturan tentang pelaksanaan program bantuan sembako dan PKH di tahun 2022 ini dengan terbitnya keputusan Menteri Sosial di tanggal 27 Mei 2022 yang lalu. Nah, ini secara detail ini membagi kelompok PKH dan BPNT. Jadi sekarang itu pendamping PKH itu tidak hanya mendampingi KPM PKH saja, tapi juga mendampingi KPM BPNT. Nah, saat ini KPM PKH dan KPM BPNT ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok berdasarkan dengan usia dan kerentanan fisik. Kelompok pertama atau golongan pertama itu yang masuk dalam rehabilitasi sosial atau Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial atau Rehsos. Nah, dalam Rehsos ini ada 3 kelompok, yakni disabilitas tunggal yang tidak punya keluarga, artinya di dalam satu kakaknya ini hanya sendiri. Kemudian lansia tunggal juga tidak punya keluarga, atau anak yatim piatu yang terlantar juga tidak punya keluarga. Nah, jumlah KPM PKH untuk disabilitas tunggal ini adalah 47.000 KPM dan KPM BPNT disabilitas tunggal ini ada 57.000 KPM. Sedangkan lansia tunggal untuk PKH-nya ini ada 2,6 juta KPM dan KPM sembako untuk lansia tunggal ini ada sekitar 5 juta KPM. Wah, banyak sekali nih ya. Kemudian kelompok yang kedua atau golongan yang kedua ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, ini yang masuk dalam kelompok lansia atau disabilitas yang ada dalam keluarga. Jadi lansianya ini masih punya keluarga dalam satu kakak atau disabilitasnya ini masih punya keluarga dalam satu kakak. Nah ya, nah ini jumlahnya KPM-nya untuk PKH-nya itu 4,2 juta KPM. Kemudian KPM sembako ini 7,6 juta KPM. Dan juga untuk kriteria yang masuk Linjamsos ini, Perlindungan Jaminan Sosial ini adalah juga KPM yang kepala keluarganya berusia di atas 40 hingga 60 tahun. Nah, jumlah KPM-nya ini ada sekitar 1,3 juta untuk KPM PKH dan KPM untuk BPNT-nya ini ada 1,7 juta KPM. Kemudian golongan atau kelompok yang ketiga adalah dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau DAI-HASOS. Nah, ini KPM ini
terdiri dari kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah. Jumlah KPM untuk PKH di Dirjen ini ada 1,7 juta KPM PKH dan KPM BPNT-nya ada 4,2 juta KPM. Nah, itu ya. Nah, dari ketiga golongan atau kelompok ini masing-masing punya pendamping ya. Kalau dulu kita kenal, kita tahu sendiri untuk pendamping PKH ini mendampingi hanya untuk KPM PKH. Tapi sekarang tidak. Pendamping PKH ini masuk dalam pendamping Linjamsos, Pelindungan Jaminan Sosial. Jadi mendampingi KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk kriteria kepala keluarga usia 40 hingga 60 tahun dan juga lansia atau disabilitas yang masuk dalam atau yang masih punya keluarga. Nah, itu. Kemudian teman-teman TKSK yang sebelumnya hanya mendampingi BPNT ini sebagian daerah di wilayah Indonesia. Nah, saat ini menjadi pendamping pemberdayaan sosial atau Daihasos. Nah, ini mendampingi KPM PKH dan juga KPM BPNT yang kepala keluarganya usianya 40 tahun ke bawah. Nah, ini yang nanti akan dijadikan target graduasi. Yang nanti akan dikeluarkan dan diberikan modal usaha. Kemudian ada pekerja sosial, pendampingnya ini mendampingi rehabilitasi sosial, yakni disabilitas tunggal atau lansia tunggal. Nah, ini nanti kemungkinan bantuannya tidak berupa uang ya, nanti kemungkinan dalam bentuk makanan, rencananya seperti itu. Setiap hari akan dikasih makan, seperti itu rencananya ya. Nah, ini nanti pelaksanaannya untuk graduasi maupun juga memberikan makan lansia tunggal atau disabilitas kemungkinan itu ada di tahun depan, tahun 2023. Tahun ini sudah diberlakukan untuk aturan ini, namun tetap mereka itu mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT seperti biasanya. Jadi untuk graduasi atau dikeluarkannya atau target dikeluarkannya KPM PKH dan KPM BPNT yang usia kepala keluarganya 40 tahun ke bawah. Nah, ini kemungkinan nanti laksanaannya di tahun 2023 dan itu nanti akan diberikan modal usaha. Dan juga dari KPM yang kepala keluarga usia 40 hingga 60 tahun, jika sudah punya usaha, ini terlihat akan sejahtera, nanti akan dialihkan di Daihasosnya. Nah, ini kan target graduasi ini di Daihasosnya, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.